Untuk laporan yang dilaporkan oleh RAN, ya, RAN mengalami kasus yang di Polres Metro Jakarta Selatan tentunya. Itu kemarin penyidik sudah memanggil NM. Nah, kemudian panggilan pertama sudah dilayangkan, lanjut panggilan kedua sudah dilayangkan. Itu kemudian kita lihat bersama NM sudah ada di Polda Metro Jaya, ya. Kemudian dari penyidik sudah berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk meminta keterangan dari NM. Kalau begini akan terus diproses. Pertama dan kedua, ya, jadi tidak datang. Ya, dari NM dari panggilan pertama, kemudian kedua juga tidak datang. Lanjut setelah itu kejadian dari NM sudah berada di Polda Metro Jaya, ya, dilakukan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah berkoordinasi untuk meminta keterangan dari NM di Polda Metro Jaya tentunya. Berarti langsung pemeriksaan itu atau mungkin seperti apa? Masih dikoordinasikan secepatnya, ya. Tapi bakalan terus diproses berarti? Pasti. Ya, jadi semua laporan di Polres Metro Jakarta Selatan masuk kemudian diproses, tentunya ditindaklanjuti. Walaupun lagi dipidana mungkin jadi untuk pidana itu memang beda-beda walaupun satu orang, ya, jadi kasusnya pasti kita tindak lanjuti gitu, ya. Bu, berarti itu perkara ini nanti akan diambil alih Polda atau akan tetap diproses di Polres Jaksel? Jadi untuk kasus, ya, yang diproses dari Polda Metro Jaya pasti diproses di Polda Metro Jaya. Kemudian yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan pasti diproses di Polres Metro Jakarta Selatan. Itu, ya. Ibu, kalau yang 2 kali pemanggilan itu ada keterangan kah di alasan apa atau? Ya, kemarin penundaan, ya. Jadi penundaan sekali karena memang kemarin diperiksa di Krimsus karena memang kasus yang berbeda. Kemudian yang kedua memang ada penundaan. Lanjut setelah itu kita melihat sendiri kemarin setelah kita meminta keterangan tidak hadir, ya, jadi penyidik sudah berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya. Bu, mungkin penegasan Untuk laporan yang dilaporkan oleh RAN, ya, RAN udah kayak lapis legit, ya, berlapis-lapis diborong semuanya. Nikita Mirzani hebat. Bulan Ramadan kali ini hebat. Niatnya agar bisa ngembaliin nama baik, tapi malah justru nama baik lu sudah lu buat hancur sehancur-hancurnya. Ibaratnya kemarin kasus overtime, lu masih punya muka sebelah, tapi sekarang dengan adanya lu masukin Kaniki dengan skandal yang lu udah rekayasa seperti ini, muka lu setengahnya tuh udah nggak ada lagi, tuh udah nggak ada sama sekali. Buktinya apa? Kenapa Miss Anti bilang seperti itu? Titi Miss Anti yang ini hampir 90% semuanya belain Kaniki. Ingat, semua belain Kaniki karena mereka semua tahu dan mereka semua pintar menganalisa secara cerdas, secara sadar bagaimana yang terjadi saat kasus overclaim lu, bagaimana yang mereka dengar saat rekaman percakapan lu yang awalnya dengan Dr. Oki dan dan akhirnya kepada Mail. Nah, 95% semua mendukung Kak Nikita. Emang siapa lu yang Kaniki mau bantu dengan sukarela dengan Gretong? Emang siapa lu? Lu bukan fakir miskin, lu bukan anak yatim piatu, lu bukan janda. Secara hidup lu sudah semewah dan semegah itu. Wajar aja kalau memang ada permintaan dari Kaniki. Menurut Miss Anti pribadi itu sah-sah aja. Mau entah itu 4M, 2M, 1M, ataupun 100 juta sekalipun, itu wajar-wajar aja dan itu sah-sah aja. Secara emang NM itu adalah seorang public figure, artis yang dimana setiap apa yang dia lakukan semua cuan. Jangankan begitu, lu BAB di pom bensin emang lu nggak bayar. Lu emang ada yang gratis di dunia ini, sayang? Nggak ada cinta, nggak ada. Ya, karena apa? Ini semua karena ulah lu sendiri, lu yang menjerumuskan diri lu sendiri. Lu hanya minta tolong Kaniki buat mengembalikan nama baik yang udah lu hancurin sendiri gitu loh. Sukses buat Kaniki kita semua mendukung Kaniki kita. Halo Bapak, salam kenal ya, saya Sanju. Bukan masalah dalangnya siapa. Gini loh Pak, logikanya kalau Kaniki bener orang pemerasan, pasti Kaniki yang nyari owner skincare. Tapi buktinya owner skincare yang nyari Kaniki. Ayo, gitu dong, logikanya gitu aja. Kalau misalnya Kaniki pemerasan, Kaniki tuh pasti minta ke tiap-tiap owner skincare. Tapi ada kan? Gak ada. Yang ada owner skincare nyari Kaniki. Karena apa? Butuh suara. Karena Kaniki, kenapa? Kaniki didengar sama satu Indonesia. Walaupun Kaniki image-nya seperti itu, tapi mulut Kaniki itu, ya, berpengaruh di Indonesia.
Coba kalau nggak ada Kaniki, siapa yang mau berani speak up? Siapa juga yang mau berani ngasih tahu masyarakat Indonesia soal skin? Intinya gitu deh Pak, ya. Bapak mending bobo, minum air hangat, tidur. Selamat istirahat Bapak. Modal cuman 70.000 dijual 800.000. Kira Udah pada lihat belum VT Doktif yang ini guys? Wow, kaget banget ya. Si RG ini adalah temennya si SS ya. Dia punya klinik kecantikan kan, tahu sendiri kan, karena dia dokter juga. Ternyata dia ngejual produknya di harga 800.000, sementara harga modalnya itu di cuman 70.000 ya. 70.000 berarti itu kelipatannya berapa persen guys? Ribuan persen. Nah, menurut kalian wajar apa enggak? Udah gitu, kalian boleh baca komen-komen di bawahnya. Ternyata banyak banget korban-korban dari produknya si RG ini guys. Baca deh, seru banget. Nah, menurut kalian ini wajar apa enggak sih? Apa emang bisnis seperti itu? Karena setelah aku posting ulang dan banyak yang komen, wajar dong, itulah namanya bisnis. Wajar dong, ya namanya juga mencari keuntungan. Udah gak habis pikir deh sama entah itu bujer, entah itu emang orang keblinger, gak ngerti banget. Kalau menurut kalian kayak gimana, Say? Tolong komen di bawah. Ayo bersatu demi keadilan dan mafia-mafia skincare itu sadar karena telah merugikan. Mereka nggak akan sadar guys. Mereka nggak akan pernah sadar kalau dia itu telah merugikan. Karena apa? Selama ini mereka aman-aman aja. Jadi untuk melawan mafia-mafia skincare, penjual skincare abal-abal ini ya guys, penjual skincare overclaim ini, cara kita melawan mereka bukan dengan menjatuhkan dia, karena kita nggak akan mampu menjatuhkan dia, karena mereka itu karena udah berjualan skincare bertahun-tahun, sudah meraup keuntungan yang berkali-kali lipat. Mereka itu orang-orang berduit guys, duitnya itu bukan hanya ratusan juta, bahkan bisa mungkin ratusan M, mungkin boleh sampai T. Nggak bisa kita melawan duit guys, apalagi kayak kita ini rakyat jelata guys. Nggak bisa kita itu melawan mereka dengan ibaratnya melawan dengan mencaci, menjatuhkan dia nggak akan jatuh selama dia masih ada duitnya guys. Jadi untuk melawan mereka itu caranya ya jangan beli produk mereka, apapun itu, dalam bentuk apapun itu. Entah dia udah bilang oh, produknya udah aman lah, udah diperbaharui lah, inilah itulah. No. Jadi kenapa aku ini sangat mendukung Nikita Mirzani saat Nikita Mirzani itu speak up soal skincare overclaim dengan Doktif itu. Aku tuh seneng banget guys, ya ampun akhirnya gitu ya. Karena aku tuh udah dari dulu, sekarang umurku sekarang masuk 41 tahun. Karena dari muda dulu aku tuh udah pengalaman. Dr. Oki Pratama diduga jadi perantara Nikita Mirzani peras owner Daviana hingga 15 miliar. Beredar bukti chat diduga milik Dr. Oki dengan owner skincare asal Palembang, Melvina Daviana. Dalam bukti isi chat WhatsApp yang diunggah oleh akun Instagram Viva Volti Bar itu, Dr. Oki menyarankan Melvina untuk menghubungi Nikita Mirzani terkait skincare-nya yang sempat dituding ada masalah. Tak hanya itu, Oki Pratama pun juga menyarankan Melvina untuk menjual kesedihan ke Nikita Mirzani dan rela mengalah serta tidak melawan dengan ucapan Nikita. Hal tersebut dituding sebagai tindak pengancaman usai mereka mencoba mereview skincare dan menjatuhkan produk Daviana. Jangan banyak ngelawan kalau sama dia, dengerin dan ikutin aja, bunyi isi chat diduga dari Dr. Oki Pratama. Tak berhenti di situ, Dr. Oki juga kembali menekankan kepada Melvina dan menyebut jika Nikita Mirzani akan membuat laporan ke Mabes Polri terkait produknya yang dianggap berbahaya. Ini Nikita saking gedeknya mau laporan ke Mabes, biar Nikita nggak keluar-keluar bilang aja Dr. Oki yang suruh telepon sambungnya. Dalam percakapan tersebut, Dr. Oki meminta Melvina untuk menyumpel mulut Nikita alias beri uang tutup mulut agar tidak terjadinya huru-hara. Kalau dengan Nikita ini sumpel aja mulut dia, kamu nangis deh di situ intinya. Dengan Nikita itu jangan melawan, kamu harus merendah timpalnya.
Dalam isi chattingan terbaru, Melvina, owner dari Davina Skincare, mengirimkan bukti chatnya dengan Nikita yang meminta uang 15 miliar. Kakak mau berapa dari aku, tanya Melvina. 15 M, jawab pesan diduga dari Nikita Mirzani.